Sejak Islam turun di muka bumi melalui sang utusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak itulah para pengikut agama Rasulullah yang berasal dari golongan lemah mendapat perlakuan kasar, bahkan penyiksaan yang amat keji dari para pembesar Quraisy yang berkuasa. Beberapa dari mereka bahkan menemui syahidnya saat menjalani penyiksaan. Berbeda dengan kaum lemah yang disiksa di tempat terbuka, putra-putra tokoh Quraisy yang memeluk Islam ditindak langsung oleh keluarga mereka sendiri. Beberapa di antara mereka kebanyakan mendapat kurungan, serta diputusnya fasilitas kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Di antara pemuda Quraisy yang memeluk Islam secara diam-diam adalah dua putra tokoh terpandang Quraisy, Suhail bin Amr. Di kalangan masyarakat Quraisy Mekah, Suhail begitu gencar memusuhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering berbicara di depan halayak penduduk Mekah bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendusta. Tapi ia justru lengah mengawasi anaknya sendiri. Tanpa sepengetahuan Suhail, kedua putra kandungnya, Abdullah dan Abu Jandal, diam-diam telah memeluk Islam. Meski sama-sama telah memeluk Islam, Abdullah dan Abu Jandal menempuh cara yang berbeda dalam menjalani agama mereka. Abdullah yang memiliki sikap lebih tegas dan keras dibanding Abu Jandal pada akhirnya memilih untuk mengungkap identitas keislamannya di depan sang ayah. Sikap Abdullah yang terang-terangan ini sudah tentu menyulut amarah sang ayah. Namun bagi Abdullah, ia merasa lebih nyaman hidup sebagai seorang muslim yang seutuhnya tanpa harus menutup-nutupi identitasnya, termasuk di depan ayahnya sendiri. Meski ia sadar dengan terungkapnya keislamannya, kebebasan hidupnya akan menjadi terancam. Maka saat turun perintah hijrah pertama ke negeri Habasyah, Abdullah begitu bersemangat menyambutnya. Bersama kaum muslimin lainnya, ia rela bepergian ke negeri yang jauh sekalipun untuk mencari kenyamanan dalam beribadah. Berbeda dengan Abu Jandal, sang saudara kandung Abdullah, Abu Jandal lebih memilih untuk menutupi keislamannya di depan sang ayah serta masyarakat Mekah. Abu Jandal tak sampai hati melukai perasaan ayahnya jika sang ayah mengetahui keislamannya. Ini adalah perasaan tidak enak yang tidak pada tempatnya. Abu Jandal merasa tidak enak atau mungkin dia merasa tidak mau menyakiti hati orang tuanya kalau dia masuk Islam. Padahal ini tidak pada tempatnya. Karena menuruti makhluk untuk maksiat kepada Khalik jelas sebuah kesalahan. Maka sekembalinya Abdullah bin Suhail dari negeri Habasyah, disinilah dia mulai menerima perlakuan keras dari keluarganya sebagai reaksi atas keputusan Abdullah yang menjadi pengikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam-diam sang ayah telah mengatur sebuah rencana untuk menangkap Abdullah, rencana yang bahkan tanpa diketahui oleh Abu Jandal. Dikatakan oleh sang ayah bahwa saudara-saudaranya ingin mengetahui ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penjelasan Abdullah. Namun belum sempat Abdullah menjelaskan, tiba-tiba saudaranya menangkapnya. Dan atas titah sang ayah, Abdullah dikurung di dalam sebuah kurungan dengan kaki terikat rantai. Abu Jandal yang tidak terima dengan perlakuan sang ayah terhadap saudaranya, akhirnya turut mengungkap identitas keislamannya pada sang ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka saat itu juga Abu Jandal menerima hukuman yang sama dengan Abdullah dan ikut dimasukkan ke dalam kurungan dengan kaki yang dirantai. Suhail merasa kecewa dengan sikap kedua anaknya. Ia berharap hukuman kurungan dapat mengembalikan kesadaran kedua putra kandungnya.
Tetapi berada di dalam satu kurungan justru menjadi momen membanggakan bagi Abdullah dan Abu Jandal. Meski fisik mereka berada dalam kurungan, mereka sadar bahwa sebenarnya mereka telah terlepas dari belenggu batin ayahnya yang selama ini meminta mereka memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup lama keduanya berada di dalam kurungan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam hijrah ke Madinah, mereka tetap terbelenggu, tak mampu melakukan apa-apa. Ayah mereka begitu ketat mengawasi keduanya. Sampai di tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy bersiap mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menghadapi Muslimin Madinah. Suhail bin Amr sebagai tokoh terpandang Quraisy tentu tak akan melewatkan momentum ini. Sebelum berangkat, Suhail menyempatkan diri untuk mengabari kedua putranya. Tiba-tiba saja Abdullah, putranya yang selama ini paling keras menentangnya, menyatakan akan ikut berperang melawan pasukan muslimin. Meskipun awalnya sang ayah tak langsung percaya, namun Abdullah berhasil meyakinkan sang ayah bahwa kini ia ingin menebus kesalahannya dengan turut berperang bersama sang ayah. Abdullah akhirnya dibebaskan. Maka berangkatlah Suhail dan Abdullah beserta kaum Quraisy lainnya ke medan Badar untuk berperang melawan kaum muslimin. Namun sesampainya di Badar, Abdullah tiba-tiba saja melarikan diri dari barisan Quraisy dan masuk ke dalam barisan muslimin. سهيل ولدك يا أبا يزيد رأي أصحاب محمد. Ternyata Abdullah telah memperdaya ayahnya. Sang ayah seperti kebakaran jenggot karena Abdullah telah mencoreng wajahnya di hadapan tokoh Quraisy lainnya. وما تريدني أن أفعل وقد قضي الأمر فوالله ما يركب ولدي فرسا ثم يدركه أحد. والله لقد غرك ولدك. Umat Islam begitu senang menyambut Abdullah bin Suhail, namun mereka juga menanyakan kenapa Abu Jandal tak hadir bersamanya. Barulah diketahui bahwa sebenarnya Abu Jandal yang begitu lembut hatinya tak sampai hati berperang melawan ayahnya serta saudara-saudaranya yang berada di pihak musuh. Abu Jandal lebih memilih untuk tetap berada di dalam kurungan. Perang pun meletus dengan dahsyatnya. Pasukan muslimin yang hanya berjumlah 300 orang justru berhasil mematahkan kekuatan kaum Quraisy yang mencapai 1.000 orang. Pasukan Quraisy kocar-kacir menerima gempuran dari kaum muslimin yang bertarung dengan semangat jihad yang luar biasa. Hingga akhirnya kemenangan mutlak berada di pihak kaum muslimin. Kaum muslimin juga berhasil menawan 70 orang Quraisy, termasuk diantaranya Suhail bin Amr. يوصيكم رسول الله بالأسرى خيرا. Namun umat Islam memperlakukan para tawanan dengan sangat manusiawi, termasuk pada Suhail yang begitu dibenci oleh sahabat mulia Umar bin Khattab karena kata-katanya yang begitu tajam menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bahkan sempat meminta izin Rasulullah untuk mematahkan gigi Suhail, namun Rasulullah melarang Umar. Rasulullah menyatakan bahwa suatu saat keahlian Suhail dalam berbicara dapat membanggakan Islam. Sementara itu di Mekah, Abu Jandal merasa enggan untuk menebus ayahnya yang sedang ditawan oleh kaum muslimin. Hingga sang ayah akhirnya dibebaskan oleh salah seorang saudaranya. Berbagai peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy terus berlanjut. Sementara kekuatan kaum muslimin semakin bertambah, kaum Quraisy secara perlahan justru semakin terdesak.
Pada tahun ke-6 Hijriah, saat umat Islam akan melakukan ibadah umroh, kaum Quraisy berusaha mencegah agar kaum muslimin tidak memasuki kota Mekah. Maka di suatu wilayah yang bernama Hudaybiyah, sekitar 22 km dari kota Mekah, kaum Quraisy menawarkan perjanjian gencatan senjata yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. سهيل بن عمرو ما أوفده القوم إلا وهم يريدون الصلح. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. Sampai akhirnya kaum Quraisy menunjuk Suhail bin Ammar, maka terjadilah kesepakatan antara Suhail sebagai utusan Quraisy dan pihak kaum muslimin. Salah satu butir perjanjian yang menyatakan bahwa penduduk Mekah yang pergi menuju ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Banyak pihak di kubu muslimin yang merasa tak puas dengan perjanjian Hudaybiyah karena hampir seluruh poin perjanjian dinilai merugikan pihak muslimin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat protes keras kepada Rasul, kemudian kepada Abu Bakar juga, karena dia merasa bahwa isi perjanjiannya tidak adil, tidak seimbang. Posisi muslimin ada di posisi kalah di perjanjian itu. Tapi jawaban Rasul dan jawaban Abu Bakar sama, bahwa ini semuanya dipandu oleh wahyu. Bahkan Rasul pun hanya mengatakan, aku ini kan hanya hambanya dan hanya Rasulnya, dan tidak mungkin pasti Allah akan menolongku dan tidak mungkin meninggalkan aku. Jawaban yang sudah tidak ada lagi jawaban di atas itu artinya bahwa Hudaybiyah itu perjanjiannya disetujui oleh wahyu. Maka dari itu, ini terbiasa di kalangan para sahabat Nabi SAW. Subhanallah, mereka terbiasa hidup dengan cara ini yang harus kita tiru. Bahwa mereka ketika tahu ini adalah wahyu, selesai. Semuanya berhenti semua di situ. Tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi diskusi. Semuanya berhenti di hadapan dalil. Ini yang membuat mereka memimpin dunia. Ini yang membuat mereka menjadi orang-orang peradaban tinggi yang menutup Persia Romawi. Kalau hari ini kita merasa sebagai orang cerdas, orang kritis, kemudian ketika ada wahyu pun kita kritisi, kita bisa melihat hasil hari ini. Muslimin bukan siapa-siapa di percaturan muka bumi hari ini. Beda dengan sahabat Nabi SAW. Lihatlah orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dikatakan ini wahyu, semua selesai. Bahkan sejarah mengatakan Umar sebagai waqaf ala sunnah adalah orang yang berhenti di depan sunnah. Artinya kalau ini adalah wahyu, semua sudah, dia berhenti, dia diam di situ dan tidak lagi bergerak. Pelajaran yang luar biasa. Hendaknya kita berhusnuzan. Kepada siapa kita harus berhusnuzan? Satu, berhusnuzan kepada Allah. Karena apa? Hudaybiyah itu ketentuan dari Allah. Dan ketika itu terlaksana, betul, fakta membuktikan bahwa kebaikan berada pada kaum muslimin. Apapun bentuknya yang menimpa kita, yang Allah berikan, maka hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah. Yang lebih tahu tentang diri kita itu Allah daripada kita. Jadi tidak berhak kita, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu, protes, tidak perlu. Kenapa? Karena yang menciptakan dan yang lebih tahu tentang diri kita adalah Allah, bukan kita. Kita hamba. Allah lah Rabb kita. Yang kedua, husnuzan kepada Nabi SAW. Dengan keyakinan bahwa apapun yang dibawa oleh Nabi, semua yang sudah disampaikan oleh Nabi, mutlak 100% baik. Nggak boleh kita, ini gimana nih, kalau saya harus begini berarti saya tidak modis dong. Kalau saya begini berarti saya tidak modern dong. Mendahulukan modis dan modern dari perkataan Nabi bukan sifat seorang muslim. Itu husnudzon kepada Nabi SAW. Yang berikutnya juga husnudzon kepada sesama muslim. Itu mungkin berbelasungkawa atau mengucapkan sesuatu yang berbau empati gitu ya. Lalu temannya yang lain berkata, itu kenapa temanmu yang satu itu datangnya hanya sekedar ketika kamu tidak datang ke sini, itu bukan mereka tidak peduli denganku, tapi mereka tidak mau menunjukkan kesedihannya di hadapanku yang saat ini memang aku sedang sedih. Mereka tidak
efeknya baik. Prasangka kita buruk, efeknya pun buruk. يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين إني جئتكم فارا إلى الله ورسوله. Baru saja perjanjian disepakati, tiba-tiba Abu Jandal muncul memohon perlindungan kepada kaum muslimin. أقلوني واعصموني. Tapi terlambat sudah, kaum muslimin tak bisa berbuat apa-apa lantaran perjanjian telah disepakati. Abu Jandal harus menerima kenyataan saat ayahnya menariknya kembali ke kota Mekah. أخيرا Merasa tak nyaman terus-menerus tinggal di kota Mekah, akhirnya Abu Jandal melarikan diri ke sebuah daerah di pesisir pantai. Di sana juga ada seorang muslim yang melarikan diri dari kehidupan kota Mekah. Namun mereka tak dapat masuk ke Madinah karena umat Islam di Madinah benar-benar memegang teguh perjanjian Hudaybiyah. Lama-kelamaan umat muslim yang melarikan diri dari Mekah semakin banyak. Keberadaan mereka membuat gerah kaum Quraisy di Mekah. Dua tahun berselang, kaum Quraisy menodai perjanjian yang telah disepakati. Dengan terjadinya insiden pembantaian atas suku-suku kecil yang berada di bawah lindungan muslimin Madinah, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya pembebasan kota Mekah. Perjanjian Hudaybiyah yang awalnya dinilai merugikan kaum muslimin justru membawa hikmah besar bagi umat Islam. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 10.000 umat Islam secara mendadak memasuki kota Mekah. Mereka berhasil membebaskan Mekah sebagai kota yang suci dari segala macam kemusyrikan. Suhail yang merasa terancam tak berani menampakkan batang hidungnya. من الطارق افتح يا أبي. Ia hanya mengurung diri di dalam rumahnya sampai akhirnya datang putranya membawa jaminan keamanan bagi dirinya. قد أمنك رسول الله فلا تثريب عليك. وقد فعل. أنت أخذت لي الأمان منه. عبد الله أخذ لي الأمان منه. Maka di peristiwa Fathu Mekah inilah Suhail bin Amr melepaskan pakaian jahiliyahnya dan meyakini Islam sebagai agama yang sebenarnya. Keislaman Suhail menjadi kabar yang ditunggu-tunggu bagi kedua putranya, sebab ayah mereka yang cerdas dan terpandang kini berada di barisan umat Islam dan siap menorehkan sejarah kebesarannya. Keislaman Suhail tak semata takut karena jumlah muslimin yang mendominasi. Ia tercatat menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat setelah menjadi seorang muslim. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. Hingga Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah, Suhail tetap teguh meyakini Islam. رسول الله مات. رسول الله مات. أطعنا محمدا وهو فينا بعد أن دخلنا في الإسلام. أما وقد مات فلا طاعة لأحد عليه. Bahkan di tengah kemurtatan yang melanda jazirah Arab di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keimanannya tak sedikit pun goyah. Ia justru kembali memainkan perannya. النصيحة. تنحى. قبحك الله وقبح ما قلت. تنحى. يا أهل مكة. يا أهل مكة. لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. Suhail berbicara di tengah masyarakat Mekah. Ia berhasil meyakinkan mereka agar tidak kembali ke jalan yang sesat. Inilah pembuktian kalimat Rasulullah SAW pada Umar bin Khattab saat Rasulullah melarang Umar mematahkan gigi Suhail bin Amr. ألا إن أقربكم إلى رسول الله أوفاكم لذمته وأحفظكم لدينه وأمضاكم على سنته فالله الله في أنفسكم
Allah Allah fi anfusikum. Kedua putra Suhail kini begitu bangga terhadap apa yang dilakukan ayah mereka. Kini mereka berdiri dalam satu barisan membela Islam. Keluarga Suhail bin Amr lalu melibatkan diri pada perang Yamamah melawan gerakan murtad yang diusung Musailamah Al-Kadzab. Inilah perang terbesar melawan gerakan murtad. Di peperangan inilah Abdullah bin Suhail menemui syahidnya. Abdullah wafat, kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu nanti dengan Suhail sang karena mereka adalah tabungan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kesedihan mendalam dirasakan Suhail dan Abu Jandal. Sahidnya Abdullah mengingatkan betapa ia begitu gigih dengan pendiriannya memeluk Islam. Syahidnya Abdullah sebagai pembela agama Allah kelak akan meringankan dosa-dosa ayahnya, bahkan mampu memberikan syafaat di akhirat kelak, sebab anak-anak yang soleh mampu memberikan syafaat bagi orang tuanya.